Halo teman, masih denganku dan masih dengan Mas Win. Kali ini aku pengen dapat informasi yang lebih lengkap tentang pertunjukan yang terakhir, yang akhir-akhir ini digaung-gaungkan. Yang katanya sudah 29 titik ya? Ya, Opo kuwi Mas? sebelum saya akan bercerita tentang itu, saya akan membacakan satu penggalan pendek tentang satu dialog Rahwana. Oke. Tapi harus saya buka kunciran saya karena Oh iya, supaya saya menjadi Rahwana. biar auranya lebih ini. Auranya lebih baik. Cinta sejati adalah ruh kehidupan itu sendiri. Tatkala dipungkiri, berarti mengusir hati pergi. Membiarkan tubuh kehilangan substansi diri. Mana mungkin hidup di bumi dimaknai. Keren. Itu salah satu penggalan ending sebetulnya dari teater tari saya, judulnya Pengakuan Rahwana. Pengakuan Rahwana. Pengakuan Rahwana itu berangkat dari sebuah adaptasi buku puisi karya Profesor Djoko Saryono, seorang guru besar sastra di Universitas Negeri Malang. Beliau mencoba mengangkat bahwa Rahwana itu ada sisi yang lain gitu. Rahwana, orang di pandangan umum Rahwana itu adalah sosok yang jahat, sosok yang ya nakal gitu, sosok liar gitu dan sebagainya. Egois karena wajahnya 10, tangannya 20 gitu. Namun dari apa yang ditulis oleh Profesor Djoko Saryono, saya menangkap sesuatu yang sebetulnya ini menjadi menarik gitu. Di situ adalah bagaimana sebuah kesejatian cinta gitu. Dari seorang Rahwana yang seperti itu pada Sinta gitu. Ketika Rahwana saya lihat itu adalah dia tidak sama sekali tidak ada dorongan nafsu yang luar biasa kepada seorang Sinta, tapi murni karena Sinta itu adalah titisan dari Dewi Widyawati, sang pujaan hatinya Rahwana. Maka siapapun yang dititisi oleh Dewi Widyawati akan dia kejar karena itu cinta sejatinya. Maka di ending terakhir dia bilang cinta sejati adalah ruh kehidupan itu sendiri. Nah, dari situlah sebenarnya saya berangkat bahwa ini menarik. Ini menarik menjadi sebuah tema yang saya pikir luar biasa kalau diangkat. Kemudian yang kedua, melihatnya bahwa sebuah teater tari itu kadang-kadang didominasi oleh dialog-dialog biasa, dialog-dialog sehari-hari ini. Nah, ini berbeda. Jadi benar-benar naskahnya itu berangkat dari puisinya Pak Djoko Saryono itu. Sama sekali saya tidak merubah menjadi sebuah bahasa sehari-hari, tapi bahasanya puisi. Jadi bahasa puisi saya lakonkan menjadi sebuah teater tari, kemudian dikemas dengan sebuah gerakan penari-penari itu. Nah, itu sebetulnya yang mendasari awal kenapa saya mengangkat pengakuan Rahwana ini dari sisi yang lain. Jadi saya adanya dari bentuk teater tari, kemudian dari kemasan-kemasan yang berbeda, dari bahasa-bahasa yang berbeda, dari bahasa puisi itu saya pikir ini menarik. Dari banyak pertunjukan yang saya lakukan di pengakuan Rahwana itu banyak orang tergelitik sebetulnya dengan apa yang ingin disampaikan dan sebagainya. Itu Mbak. Dasar saya berangkatnya dari sana gitu. Keren. Dan aku juga mengamini Rahwana itu sebenarnya nggak jahat ya. Dan aku juga cukup mengidolakan dia. Nah, cinta sejati itu ada pada apa yang tercermin dari apa yang dilakukan Rahwana. Karena pada saat menculik Sinta nggak diapa-apain loh ya. Iya. Dia dijaga, dia benar-benar dijaga dan tidak diapa-apain. Tapi yang gitu. menariknya itu karena konsistensi Rahwana yang seperti itu, malah sebetulnya dia itu mulai menggugat Rama, Sinta itu. Sebetulnya cinta sejati itu yang memiliki adalah Rahwana, bukan Rama. Karena Rama hanya tahta dan kuasa gitu. Nah, itu yang akhirnya terus saya wah ini jadi bahasan menarik pengakuan Rahwana ini gitu. Dan ini infonya sudah 29 titik dipentaskan. Ya,
Jadi pengakuan Rahwana ini memang dari awal saya pingin berangkatnya begini, idenya begini sebetulnya. Seorang seniman itu membuat sebuah karya, apalagi karya-karya seni pertunjukan, selalu energinya habis untuk membuat karya itu, bukan membawa karya itu untuk dikenal ke banyak orang. Misalnya ada dalam rangka, maka seniman itu akan membuat karya. Pentas sekali sudah gitu. Nanti ada tawaran lagi, membuat lagi. Bikin baru. Satu sudah gitu. Paling banyak 8 lah. Atau ya ada banyak teman yang juga mulai keliling dengan karya yang sama dengan tempat-tempat yang berbeda. Nah, Rahwana ini sudah 29 titik pementasan. Dari panggung, benar-benar panggung pertunjukan Leks dengan sarana prasarana yang luar biasa, sampai di pinggir sawah, di pematang sawah, ditonton oleh orang kampung dengan tata lampu yang biarpet, kita lakukan itu. Sehingga ada pelajaran bahwa pertunjukan ini jadi cerdas secara sendiri gitu, Mbak. Oh, kita terbentur dengan panggung besar, maka kita akan melakukan ini, dengan ini, melakukan ini dengan ini. Nah, ini sudah 29 titik yang saya lakukan. Semangatnya adalah satu karya bisa dikelilingkan ke banyak tempat, bisa menginspirasi banyak orang, bisa menjelaskan tentang Rahwana itu. Begitu, Mbak Om. Jadi orang tidak salah memahami tentang si Rahwana ini ya. Betul. Dan bisa mengambil nilai-nilai dari cerita yang diangkat tadi. Betul, walaupun ada satu tempat saya ingat di Jawa Barat, saya diprotes habis-habisan setelah pertunjukan. Kenapa? Karena mereka tidak setuju tokohnya itu Rahwana, harusnya tokohnya Rama. Sampai dengan mahasiswa, dengan dosen yang dia dengan dialog-dialog bahwa tidak setuju kalau Rahwana itu menjadi sosok yang baik gitu. Harusnya Rama menjadi tokoh itu. Ya, nah, karena itu selama ini di framing yang baik itu ya Rama gitu. Nah, itu akhirnya ini menjadi pelecut saya untuk lebih banyak kembali bergerak dengan pengakuan Rahwana. Sampai banyak tempat di kantor saya, kepala dinas saya, sampai di berbagai tempat itu manggil saya malah Rahwana, bukan Winarto gitu. Oh, berarti sama kayak aku dong. Jadi Mas banyak Rahwana. memanggil begitu. Nah, ini menarik bagi saya. Dan ini saya akan keliling terus. Ini masih titik ke-29 gitu. Berarti kalau misalnya ternyata banyak orang yang lebih nyaman dengan memanggil Rahwana, berarti sukses dong. Branding dari pengakuan Rahwana ini loh. Ya memang ini lagi in ya Mbak Awang ya. Lagi in bahwa Rahwana lagi bergerak ini. Maka di setiap kesempatan saya ngomong Rahwana lagi bergerak kemana, Rahwana lagi jalan kemana, apa rencana Rahwana ke depan gitu, sehingga terus sekali, sehingga banyak teman-teman ini banyak di berbagai daerah ingin mendatangkan Rahwana gitu. Bukan mendatangkan Winarto sebetulnya, mendatangkan Rahwana. Mendatangkan Rahwana. Iya, bukan Winartonya gitu. Nah, saya ikut Rahwana. Oh, ini gitu. lagi jalan-jalannya, saya ikut jalan-jalan Rahwana sebetulnya. Ini berkah Rahwana, Berkah berarti Rahwana. bisa kemana-mana. Titik ke-30 di mana? Rencana nanti tanggal 1 Juli, titik ke-30 itu di Serawung Seni Banyuwangian, di Gazebo Alun-Alun Banyuwangi. Di Gazebo Alun-Alun Banyuwangi. Kemudian titik ke-31 itu di Gunung atau Festival Watu Pecah di Ambulu Jember. Di Ambulu Jember. Nah, tapi kalau sebelum Jember itu ada 2 titik, tanggal 2 dan 8 itu bisa terrealisasi, itu di Lumajang, Situbondo atau Bondowoso, maka itu sudah titik yang kesekian. Ini sedang dalam proses konfirmasi terus karena teman-teman juga pingin Jogja kita belum? di sana. Jogja di Asiatri Jogja waktu itu. Oh, udah. Di Omah Petruk Kaliurang. Oma Petruk Kaliurang. Oh, yang Romo Sindunata. Dan Nata. itu dengan penonton yang saya pikir luar biasa. Saya ketemu dengan penonton serius. Karena benar-benar menonton Rahwana dengan pertunjukannya itu, mereka hening menonton benar pertunjukan saya. Di endingnya itu, wah ini Mas Rahwana ini keren katanya gitu. Nah,
Di situ sebenarnya terus saya jadi wah ini menarik. Tapi memang sarana prasarana pertunjukan sangat luar biasa, sangat disupport gitu waktu itu sehingga saya bisa maksimal melakonkan Rahwana itu. Tapi dari 29 titik dengan state yang berbeda-beda, dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda, akhirnya Mas Win menemukan banyak hal baru, banyak penyesuaian, dan itu memperkaya dari proses seni itu sendiri. Betul, semangatnya saya memang pengakuan Rahwana ini tidak akan saya patok menjadi sebuah bentuk, tapi saya akan terus menyesuaikan dari di mana saya akan bermain. Kemudian itu saya pikir menjadi kecerdasan kita untuk mencoba hal-hal baru gitu. Ketika saya bisa dengan tim besar saya 15 orang dengan penari banyak, maka akan menjadi seperti apa, dengan 8 orang menjadi apa, 5 orang menjadi apa, sampai menjadi monolog ketika saya pertunjukan di Tanjung Pinang Kepulauan Riau tahun kemarin, tetap dengan pengakuan Rahwana itu menjadi apa gitu. Nah itu yang akhirnya terus memperkaya itu sebetulnya, bukan memperkaya saya tapi memperkaya itu. Betul, memperkaya karyanya, Estetika, keindahannya, dari sisi, artistiknya, betul. itu dari situ. Nah itulah sebetulnya kalau teman-teman mau mencoba sesuatu, coba lakukan hal seperti itu, maka akan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan. Karena terus gerak dengan situasi dan kondisi yang berbeda, ya itu justru itu akan banyak ilmu yang didapat ketika berproses itu. Dan 29 dan entah nanti sampai ke titik yang keberapa, wah pasti makin kaya. Jadi karya itu jadi semakin berwarna gitu. Iya sebetulnya ini yang saya menggelitik teman-teman yang lain yang di profesi yang lain, sebetulnya saya kalau bisa saya dibantu gitu sebetulnya, karena di titik ke-50 karya itu akan saya jadikan sebuah buku perjalanan Rahwana. Wah keren banget, keren banget. Setelah buku itu selesai dan kita sudah bisa launching tentang perjalanan dari panggung ke panggung Rahwana, dari apa yang kita dapatkan dari pertunjukan itu, maka akan saya filmkan tari pengakuan Rahwana juga, tapi dengan desain film tari. Dance film. Itu rencananya begitu. Kalau ada biayanya. Kalau ada biayanya. Nah, tentang biaya ya, tentang biaya, apa sebenarnya yang sudah Mas Win lakukan ini sebenarnya semua mandiri ya. Jadi belum ada support dari pihak lain. 100% dilakukan secara mandiri dengan semangat juang yang luar biasa. Tapi untuk ini, untuk kemandirian secara finansial atas karya-karyanya, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Gitu ya Mas Win? Siap. Oke teman, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dadah.